Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'tanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahu alazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, segala puji dan puji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada subuh berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, Bapak Ibu, bahkan ada anak-anak yang juga sehat. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kenikmatan. Yang kenikmatan itu tidak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, kata Allah. Oleh karenanya kemarilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah akan memberikan balasan itu kepada dirinya. Bentuk kesyukuran itu bagaimana? Itulah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kita menunaikan apa yang Dia minta dan kita jauhkan apa yang kemudian Allah larangkan kita. Salawat serta salam mari kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena kemudian perjuangan beliau, keluarga, istri, para sahabat dan juga tabi'in, maka kita hari ini turun temurun mendapatkan sebuah nikmat yang maha besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang dengan dua nikmat ini, insya Allah perjalanan kita pasca dunia, kalau kita berpegang kepada Quran dan hadis, insya Allah Allah akan berikan rahmat. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini hanya mungkin 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun maksimal mungkin. Dalam tataran perjalanan sejarah dunia itu hanya sebuah titik, hanya sebuah titik kecil saja itu. Coba Ibu bayangkan, Bapak bayangkan, ya, dunia ini Allah sudah ciptakan lama. Kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Dari Nabi Adam kemudian hingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah SAW hadir di akhir zaman. Allah menyebutkannya di akhir zaman, artinya diibaratkan dalam sebuah hadis, Nabi itu hadir seperti hari-hari kita di waktu asar hadirnya. Jadi waktu Nabi dengan akhirat itu, dengan yaumul qiyamah itu hanya antara asar dengan maghrib. Kenapa? Karena hari-hari dalam Islam itu kan dimulai sejak maghrib, ya. Sejak kita kalau orang buka puasa, nah itu selesai hari itu. Begitu habis maghrib itu dimulailah hari itu. Jadi hari ini bukan baru mulai, tapi sudah maghrib tadi malam sudah dimulai. Jadi ini sudah pertengahan. Nah, asar ke maghrib waktunya singkat sekali. Waktunya singkat sekali. Tapi itu pun antara kita dengan baginda Rasulullah sudah 1443 tahun. Jadi kalau bahasa Allah mungkin dikit, ya. Kemudian yang sedikit itu pun bagi kita sudah 1443 tahun. Belum lagi ke depan, apakah akan ada 1000 tahun lagi? Allah. Tetapi itu dalam kacamata Allah terlalu singkat. Karena demikianlah masanya. Kemudian pasca kita meninggal, ini kita akan ketemu yaumul kubur. Panjang ceritanya, ya, mungkin 1000 tahun, mungkin berapa tahun, kemudian yaumul qiyamah. Begitu yaumul qiyamah dibangkitkan, kita akan ketemu dengan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu pertanggungjawaban seluruh amal manusia. Yang kecil-kecil pun dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang
kecil-kecil yang baik Allah akan tunjukkan, yang kecil-kecil yang jahat juga, yang tidak baik juga Allah akan pertanyakan kepada kita. Nah, oleh karenanya kemudian yaumul mahsyar begitu banyak sekali. Kemudian barulah kita menuju titian siratal mustaqim. Allah alam, apakah kita bisa langsung masuk surga atau kemudian kita ternyata harus menebus dulu dosa-dosa kita di neraka Allah. Nauzubillah, kita meminta kepada Allah kita tidak sedetik pun masuk ke dalam neraka. Jika banyak maksiat yang kita buat, maka kita minta ampun pada Allah, kita taubat pada Allah. Ya, kenapa? Karena memang Allah menjanjikan seseorang yang bertaubat, Allah akan berikan ampunan. Nah, ketika seseorang dihindarkan dari neraka, tidak pernah merasakan neraka, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah adalah sukses yang paling abadi, sukses yang paling benar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, siapa saja yang dihindarkan dari neraka Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah sebuah sukses. Nah, sidang jamaah subuh dari mati Allah SWT, salah satu bentuk maksiat yang harus kita hindari adalah menjauhkan diri dari riba, menjauhkan diri dari dosa besar riba. Nah, ini ayat yang kita bacakan tadi pada surat Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ayat ini ayat terakhir daripada pelarangan riba. Ada rentetannya. Dulu pernah kita kaji di sini, sudah pernah kita kaji Ar-Rum ayat 39 yang pertama, kemudian surat Ali Imran, di mana kemudian ada orang yang melakukan riba dengan berlipat ganda, maka Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afan. Ketika kemudian yang berlipat ganda tidak diambil yang kecil-kecil, yang 10%, bahkan ada yang 1%. 1% per bulan, ya. Ini berbahaya. Kenapa? Bukan pada persentase kecilnya dia menjadi halal. Oh, karena persentase kecil maka dia halal, bukan. Ya. Oh, karena dia persentase besar kemudian dia haram, tidak demikian. Ya, alkohol, bir itu sudah haram. Malah cuma 2%, cuma 5% saja Pak di campuran minuman itu. Ya, sama saja. Maka alkohol juga hati-hati terhadap parfum kita, parfum yang dipakai oleh ibu atau bapak, yang kemudian tidak dijamin kehalalannya karena ada situ alkohol, maka kemudian juga dihindarkan. Nah, sidang jamaah subuh dirahmati Allah SWT, ayat terakhir ini sudah periode terakhir sekali di Madinah. Allah larang, hai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang mukmin. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak meninggalkan daripada mengerjakan sisa riba ini, tidak kamu tinggalkan, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka tunggulah sebuah deklarasi perang dari Allah dan Rasul. Wa in tubtum, tapi kamu kalau bertaubat, ya, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu yang pokoknya saja, la tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sidang jamaah subuh dirahmati Allah SWT, rentetan tentang ayat tentang riba, Allah banyak mengkontradiksikan. Ya. Misalnya Allah melawan riba itu dengan sedekah. Ya. Misalnya wa ma'ataitum birriba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma'ataitum min zakah turiduna wajhallahi fa ulaika humul mutifun. Apa saja yang kamu keluarkan dalam bentuk riba, kamu pinjamkan pada seseorang, kamunya pasif, dan kemudian orang-orang yang melakukan pinjaman pada kamu tidak mau tahu apakah mereka sukses atau tidak, ya. Yang penting mereka pulangkan pokok pinjaman beserta dengan bunganya, beserta dengan tambahannya, maka itu tidak berkembang pada sisi Allah, kata Allah. Fala yarbu'allah wa ma ataitum min zakah, tapi apa yang kamu keluarkan dalam bentuk zakah, turiduna wajhallah fa ulaika humul mutifun. Apa bentuk kamu keluarkan dalam bentuk zakah bisa bermakna luas, ada infak, sedekah, kemudian ada wakaf di situ, maka kemudian itu yang kamu harapkan untuk mendapatkan ridha Allah, itulah yang akan diberikan ganjaran. Ya. Jadi wa ma'ataitum min zakah turiduna wajhallah, yang kamu harapkan ridha Allah, fa ulaika humul mutifun, mereka inilah orang yang dilipat gandakan. Apa saja dilipat gandakan, bukan cuma pahala, tetapi juga hartanya, tetapi juga
hartanya akan dilipat gandakan atas sedekah yang diberikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebajikan, Allah akan berikan 10 kali kebajikan. 10 kali kebajikan dalam bahasa persentase sama dengan 10 kali, satu kali itu 100%. 10 kali ganda berarti 1000%. Maka tidak ada perusahaan manusia yang kita bisa mendapatkan laba sebesar itu. Memang hari ini ada anak-anak muda yang tertarik dengan investasi bodong ya. Tertarik bahkan mengkreasi, menciptakan investasi penipuan. Nggak salah saya kemarin di Serambi sudah muncul ya, 2 anak muda, saya lupa namanya, mungkin anak muda tahu ya namanya. Ketika mereka menggunakan metode-metode gambling, metode-metode untuk menarik uang ya. Ya, kemudian bukan lagi seperti money game, jadi mereka sudah luar biasa. Anak muda umur 22, 24 tahun sudah punya harta sebesar 500 miliar. Dan mereka begitu foya-foya sekali. Kehidupannya mirip seperti kehidupan hedonisme. Hedonisme itu punya pola, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Entah dari mana liniernya itu. Tetapi mereka bergabung ke situ. Kalau muda nggak apa-apa kita foya-foya. Tua nanti kita kaya raya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan dengan cara-cara yang ya, mereka tidak lagi ikutin pola syariat. Ada halal, ada haram. Semuanya halal bagi mereka. Ya, bisa melalui sogok, bisa melalui apa segala macam hingga kemudian mereka dapatkan. Dan ketika mati diasumsikan mereka akan matinya nyaman. Ya. Apalagi bahasa orang sudah diistirahatkan. Nah, dari mana kita tahu seseorang masuk kubur itu istirahat? Allah, belum tentu dia istirahat. Bisa jadi dia disiksa. Sehingga jamaah semua dirahmati Allah SWT. Satu dikontraskan dengan zakat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Bermakna bahwa jika menghilangkan sebuah pola-pola ribawi di sebuah desa, sebuah kampung, sebuah komunitas, maka tentu zakah dan sedekah harus berkembang. Zakah dan sedekah berkembang, maka ini akan menjadi salah satu lawan terhadap pola-pola ribawi. Seperti misalnya di Malaysia ada sebuah di negeri Kelantan, ada mereka itu ketika waktu zuhur mereka tinggalkan saja ya buah-buahan, mereka sholat zuhur. Ketika kita tanya kenapa ditinggalkan begitu saja, apa nggak takut dicuri? Oh tidak apa. Kalau mereka minta pun kami akan berikan. Akhirnya karena diminta saja mereka memberi, sedekahnya tinggi, akhirnya tingkat pencurian di negeri itu hampir nol. Kenapa? Karena mereka merasa ngapain saya curi-curi kalau ternyata diminta saja diberi. Ya, jadi sebuah negeri yang mereka itu tinggi tingkat sedekahnya, pencurian pun akan menurun. Tapi sebuah negeri, kampung yang mereka pelit, yang mereka kikir, nah itu akan tinggi tingkat pencuriannya. Sidang jamaah subuh dirahmati Allah SWT. Kemudian dikontraskan lagi riba itu dengan jual beli. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dikatakan bahwa ada orang menyamakan antara riba dengan jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kenapa? Pada jual beli itu ada effort, ada usaha, ada risiko, ada belum tentu ada sebuah jaminan bahwa kita akan mendapatkan laba, keuntungan. Misalnya dalam jual beli itu kita harus berpikir apa underlying asetnya, apa yang harus kita beli. Kalau misalnya 1 juta, kalau orang pinjamkan dia hanya nunggu saja. Saya pinjamkan Bapak 1 juta, pulangkan ke saya 200.000, itu kita nunggu saja. Terserah Bapak mau ngapain, terserah Ibu terserah ngapain. 1 juta itu pulangin ke saya plus dengan bunganya 200.000. Tapi kalau jual beli, tentu dengan 100.000 itu kita harus olah apa yang kita harus bisa beli. Apakah bendanya bunga, apakah anak kambing, anak ayam, terserahlah. Tapi begitu kita meletakkan usaha, pikiran, nah itu sudah mulai ada ikhtiar situ. Ketika kita beli,
apakah anak kambing, apakah kemudian ketika kita jual ada jaminan anak kambing itu akan tetap sehat di pasar? Tidak. Kita bawa, kita beli dia dengan harapan mendapatkan keuntungan, ternyata ketika kita bawa dia jatuh ataupun dia kemudian patah tengah jalan. Jadi ada resiko itu yang tidak laku. Atau mungkin kita bawa kambing itu ke pasar ketika itu di hari itu hari hujan, maka akhirnya kambingnya basah, flu, tidak laku juga. Atau satu lagi misalnya ya, terjadi razia besar-besaran, nggak bisa kita masuk ke pasar. Jadi demo besar-besaran, nggak bisa masuk kita ke pasar, balik lagi kita ke rumah, nggak laku hari itu. Atau kemudian kita sampai ke pasar aman-aman saja, kitanya bawa 1 ekor, tapi kompetitor kita bawa kambing 1 truk. Nah, jadi mereka itu bisa menjual dengan harga lebih murah ketimbang kita yang hanya membeli satu-satu saja. Nah, sidang jamaah subuh dirahmati Allah, kaitan tadi dengan murah dan mahal, saya contohkan begini. Seorang nyak-nyak membeli on rumpun bahasa Aceh, atau misalnya daun-daunan ya seperti kangkung atau yang lain-lain ya. Dia kekuatan dia mungkin membelinya hanya beberapa ikat saja, beberapa puluh ikat. Dia bawa mungkin dari Tungkung ke pasar Aceh. Kemudian dia labi. Itu biayanya besar sekali. Jadi kalau dia beli 2.000 seikat, kemudian dia jual 5.000 rupiah di pasar. Ya. Apakah karena kemahalan dia jual menjadi kita katakan riba? Tidak. Karena dia sudah meletakkan effort itu. Ya. Orang yang membelinya dengan 1 truk, dia bisa membeli ribuan ikan. Tentu dia beli 2.000, dia bisa jual dengan 2.500 atau 3.000 rupiah. Karena average cost-nya, cost biaya rata-ratanya sudah sangat murah untuk per unitnya, per 1 unit. Jadi kita tidak mungkin mengatakan kepada sang ibu nyak-nyak yang menjual 5.000 rupiah, yang mengambil untung 3.000 rupiah di atas daripada 2.000, asalnya sudah 150%, itu tidak syar'i. Tidak mungkin kita katakan Bu, nyak ini kahana syar'i, tidak syariah. Kenapa? Ini bicara bisnis cycle, bicara siklus bisnis. Itu normal. Ketika orang yang memiliki ya jual beli yang kecil, tentu cost-nya tinggi. Dia tidak mampu menutup dengan yang lain. Tapi ketika dia dalam skala besar, bisnis skala besar, tentu dia bisa menutup biaya itu. Oleh karenanya bukan murah dan mahalnya. Sama seperti perkawinan, nikah. Ya, banyak riba diartikan seperti orang nikah. Nikah itu mahal. Anak kita ketika minta, kayaknya saya ingin nikah, mulai pening orang tuanya. Ya, manggil Pak Kesi itu haput halapan saja sudah makan di rumah, sudah ada yang dikeluarkan biaya. Belum lagi bicara tentang bagaimana meminang. Meminang pun melibatkan biaya. Kemudian belum lagi nikahnya, belum lagi walimahnya. Kenapa semua ini ditempuh walaupun itu mahal? Karena ada ridha Allah situ atas pernikahan itu. Kenapa tidak pakai saja sistem barat ya, kumpul kebo atau gimana ya? Mereka senang ya sudah, senang lengket ya, selesai, tidak ada nikah, tidak ada walimah, tidak ada ridha Allah situ. Ada orang mengartikan menyimpulkan riba seperti itu ya. Ada juga misalnya seperti orang menyembelih ayam ya dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah. Itu kalau sekiranya ayam kedua-duanya dibuat dalam bentuk dimasak dengan rendang, dengan menu yang sama, bisa jadi rasanya sama. Hanya yang satu halal, yang satu haram. Ya, itu kitanya mau pilih mana? Kita ini orang mukmin, orang yang percaya bahwa kehidupan kita masih panjang. Oleh karena kita memilih yang Allah suka. Nah, kemudian juga riba itu dikontraskan dengan konsep mudharabah, musyarakah, yaitu kerjasama. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara-cara yang batil, dengan cara zalim, nipu, riba, segala macam, kecuali dalam bentuk usaha perdagangan yang kamu antara minkum, kamu saling ridha, maka bisa dilakukan dalam bentuk mudharabah bagi hasil, musyarakah juga bagi hasil. Apa bedanya? Kalau mudharabah dua partner yang
bekerja sama dalam sebuah usaha, tetapi satu partner tidak aktif secara kerja, hanya memberikan modal saja. Ini saya berikan modal Bu untuk ibu toko, buat toko ya 10 juta. Nah, saya tidak aktif, terserah mau diapain isinya, mau dibeli apain, kemudian diusahakan. Nah kemudian satu lagi partner adalah yang disebut dengan mudharib. Mereka orang-orang yang mencoba untuk berusaha, entrepreneur, untuk memaksimalkan keuntungan, untuk mencari keuntungan. Jadi satu hanya memberikan modal, satu kemudian berusaha. Nah, yang berusaha itu kan lumayan daripada dia terlibat dengan rentenir, daripada dia terlibat dengan pinjaman online. Tiba-tiba ada warga yang mau bekerja sama. Tentunya orang-orang yang punya skill ini, tapi nggak punya modal, ini sangat merasa terbantu ketika ketemu dengan orang yang memiliki modal. Orang modal punya modal pula juga merasa terbantu untuk mengembangkan hartanya karena dia tidak punya skill. Kita ibaratkan ada orang-orang yang memang punya harta banyak tapi suruh masak ikan nggak ngerti deh. Ikan yang enak saja nggak bisa dia masak, ya, karena kebiasaan order, ya, panggil dengan melalui kiriman makanan, itu aja kerjanya setiap hari, ya, nggak bisa masak. Ada hari ini isi beberapa isi yang tidak bisa masak, ada tipikal seperti ini. Nah kemudian ya ada orang tidak punya modal, tapi jangankan ikan yang enak bisa dimasak, ikan yang nggak enak pun enak dimasak. Nah orang seperti ini kalau ketemu bekerja sama, membuka sebuah kafe, restoran, ini bagus sekali. Akhirnya si pemodal bisa mengembangkan modalnya. Tinggal nanti mereka bersepakat atas bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya? Oh karena terlalu banyak usaha dilakukan oleh si mudharib, capek dia buka dari pagi, belanja segala macam, usaha segala macam, ya pantaslah dia dapat lebih besar porsinya, mungkin sekitar 60 ke dia atau 70 ke dia, 30 ke pemodal, 30%. Dari apa? Dari 10 juta? Bukan dari modal, tetapi dari keuntungan. Nah, kalau kita anggap keuntungannya per bulan, nanti setiap bulan ya dikalkulasikan berapa hasilnya. Jangan dibawa ke modal. Kalau dibawa ke modal, walaupun 1% nggak benar. Misalnya kita minjam 5 juta pada sebuah koperasi, kemudian kita bayar per bulannya 50.000, itu kan 1%. 1% per bulan, setahunnya 12%. Setahunnya 12%. Nah, kita pikir karena kecil dia halal, padahal kita lekatkan itu di modal. Itu nggak boleh. Kalau dengan uang 5 juta bagi orang yang ahli, insya Allah bisa menghasilkan itu. Bisa 5 juta dia putar per hari, bisa jadi sehari dia dapat untung 100.000, 200.000, tergantung dari apa yang dia buat ya. 5 juta. Kemudian dia olah lagi besoknya, tentu sebulan banyak dia dapatkan. Ya. Maka kalau dengan kesepakatan 30, 70 bisa, yang penting mudharibnya jujur. Dan ini membuat ekonomi berkembang. Tapi kadang-kadang masalah ada dua di mudharabah. Yang pertama, pemilik modal nggak merasa berat kalau kemudian usahanya gagal, ya. Usahanya gagal, dia merasa pemilik modal itu nggak mau, saya pinginnya untung-untung saja terus. Nah ini salah sikap seperti ini, ya. Akan ada rugi, namanya juga profit loss sharing, ya. Kita profit kita berbagi, loss ketika rugi kita juga berbagi. Tetapi ada syaratnya. Mudharib rugi itu bukan karena kelalaian dia, bukan karena kecuaian. Kalau kita misalnya katakan, ini tolong dijaga lembunya ya, 3 ekor, 5 ekor ini kamu jaga lembu saya beli, nanti Idul Adha kita jual. Baik Pak, tapi kamu ngasih makanannya di kandang. Nah ternyata dia cuai, ya. Dia buka kandang, kemudian lembunya keluar ke jalan, ke kampung sebelah, ternyata dicuri, atau ternyata kemudian ditabrak. Nah ini mudharib yang harus tanggung, karena keluar dari akad, keluar dari kesepakatan. Tapi kalau misalnya kita piara ternak ayam, sudah kita suntik dia, sudah kita jaga makanannya, datang perawat
kesehatan atau dokter hewan datang untuk ngecek misalnya, kemudian segala macam sudah dilakukan, makanannya sudah baik, tapi ternyata tiba-tiba datang flu burung. Bisa kita tahan flu burung? Nggak bisa kita tahan ya, karena dia datang bersama dengan angin, masuk ke kandang ayam, kemudian setengahnya mati, setengahnya kita jual, hanya laku setengah harga pasar, akhirnya kemudian kita rugi. Ini Rabbul Malnya, penanggung modal harus siap juga. Nah ini kadang-kadang masalah di Rabbul Mal, tidak siap dengan kerugian. Sebaliknya mudharib tidak siap waktu berbagi keuntungan, untung kecil dia berbagi. Untungnya 1 juta, Bapak 300.000 ya, karena kan 30% ya. Saya 700.000. Nah, oke. Untung 2 juta dibagi lagi ya, 30-70. Begitu untung di atas 50 juta, 20 juta, 100 juta, udah datang setan. Setan menggoda kita untuk tidak memberi kepada si Rabbul Mal, maka tidak berkembang. Nah, satu lagi tentu dengan musyarakah. Musyarakah ini beda. Musyarakah partnernya sama-sama aktif, sama-sama memberikan modal, cuman bedanya apa? Satu mungkin ngasihnya 5 juta ya, atau 50 juta. Kalau satu lagi 30 juta, satu lagi 20 juta, dikumpulkan mereka 100 juta. Tapi mereka semuanya aktif. Ketika semuanya aktif, maka dibagi sesuai dengan porsi modal mereka, 50, 30, 20. Tapi kalau tidak sama aktif, yang paling kecil tadi yang 20 juta yang hanya 20% itu dia yang paling aktif, dia yang bekerja dari pagi, dia yang bekerja sampai sore, sementara yang 50% itu cuman telepon aja. Gimana bisnis kita? Ini nggak adil ketika di akhir dibagi 50, 30, 20. Ini harus ada kesepakatan baru. Apakah kemudian yang 20% itu dijadikan sebagai manajer usaha? Nah, ini akan berkembang. Nah, ini cara-cara. Satu lagi mungkin tidak kita bahas hari, yaitu riba dikontraskan dengan qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga itu bisa memberikan menghilangkan riba ya, dan itu pahalanya luar biasa. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan falahu ajrun karim. Siapa yang baik-baik meminjamkan pada Allah sebuah qardul hasan, pinjaman bukan untuk Allah tapi untuk makhluk Allah ya, Allah akan berikan dia ganjaran yang begitu besar. Baik sidang jamaah semua dirahmati Allah SWT, saya pikir inilah gambaran-gambaran yang bisa kita berikan bagaimana menghancurkan riba dengan metode-metode yang sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.